sekarang baik, terdidik, suruh ngajar ngaji. Saya kan lihat itu di kamar itu. Nggak pernah kelihatan loh kalau sekarang ujuk-ujuk. Jadi saya berkata, Pak Dodi hentikan itu. Dan saudara Marlin, saya sebut Marlin aja nih, Rika Marlin, hentikan itu. Dan untuk Pak Robi, ya saya kira minta maaf. Juga Gala itu nggak tahu siapa bapaknya, ya di situ saya sangat merasa dan banyak sekali teman-teman netizen yang DM untuk mengambil tindakan, sehingga saya pada hari ini juga dengan bantuan nanti abang ya melaporkan Tiara Marlin atas ujaran pencemaran nama baik, fitnah, terus dengan sengaja menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan keresahan dari seluruh masyarakat Indonesia gitu. Dan yang melaporkan adalah saya mewakili keresahan masyarakat Indonesia gitu. Ya. Jadi kalau saya kemarin itu kan saya sudah menghubungi baik-baik. Pertama kali itu Tiara Marlin datang ke rumah Pak Faisal. Saya yang notabene saya sudah tahu bahwa orang itu pertama kali yang saya tahu orang yang menjelek-jelekan keluarga Pak Faisal. Lalu menjelek-jelekan Fuji, membawa donasi, yang dimana donasi itu kan saya buat. Jadi ya menurut saya pada saat dia datang, saya agak worry dong. Nah setelah itu saya datang, dia kameranya sudah standby terus, ngobrol sama Pak Faisal. Pak Faisal kan memang mungkin terlalu polos, ya dia pikir ya cuma video-video biasa. Saya langsung tegur, wow ini ada konten nih, udah izin belum? Oh enggak kok, ini cuma video-video biasa gitu. Nah akhirnya setelah itu saya naik sama Fuji turun, karena Fuji tidak mau menegur dia, menurut aku wajar, karena omongan dia di media sangatlah tidak pantas untuk disampaikan, dimana dia tidak mengenal almarhum dan almarhumah, apalagi keluarganya. Dia melontarkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas. Nah Fuji tidak mau saling sama dia, ya kan. Nah setelah itu saya duduk sama Fuji, saya duduk sama Tiara Marlin, saya ngomongin baik-baik, kenapa Mbak datang ke sini lalu memvideokan, itu tidak, etikanya tidak baik, saya bilang kan gitu. Nah setelah itu ya udah, dia merasa ya dia datang mau baik-baik ke sini. Kalau mau baik-baik tanpa kamera, kenapa divideoin? Mana sini handphonenya? Saya delete ya. Uji juga semuanya cek dong, di delete. Saya marahin, kenapa Mbak berstatement seperti ini? Padahal Mbak kan belum ngobrol sama kita dari pihak sana. Jangan menggiring opini publik, gitu. Nah ya udah, akhirnya setelah itu dia minta maaf. Dia pulang, dia bilang mau mengklirkan itu. Iya, benar itu dia. Dia bilang mau jadi jembatan antara si pihak A dan pihak B, yang dimana orang ini kami tidak kenal loh, gitu. Nah setelah itu sudah keluar, dia menjelek-jelekan Fuji lagi, memasang foto Fuji dengan dikatain pembantu. Terus berstatement Vanessa katanya sudah hamil 5 bulan. Gala itu anaknya nggak tahu siapa bapaknya nggak tahu. Ya maksudnya itu kan menggiring opini publik yang tidak baik. Terus dia mencemarkan nama baik. Saya sudah baik-baik, ajak dia, saya hubungin, saya WA. Dia ngomong-ngomong, dia memang sumbangan 2 juta, tapi dia selalu bilang saya itu datang mau donasi. Daripada disebut-sebut terus Mbak, mana nomor rekeningnya, saya balikin donasinya Mbak, saya bilang gitu. Terus bahkan kalau memang nggak mau kalau memang ini saya tambahin deh donasinya, saya balikin ke Mbak, saya bilang, dibanding Mbak sebut-sebut terus Mbak jadikan ini sebagai konten-kontennya Mbak kan gitu. Nah setelah itu ya udah, akhirnya saya hubungin nggak mau dibales, tapi justru malah terus-terusan posting. Berarti kan saya nggak tahu maunya apa. Saya bawa ke jalur hukum. Di Mbak Emma lah sebagai orang yang melaporkan gitu, dibantu dengan Bang Rasma. Karena juga memang ada beberapa videonya Tiara Marlin itu yang nggak, dia menyinggung saya banget gitu. Dia bisa pasang foto-fotonya apa juga di situ. Betul. Jadi tapi bukan itu yang aku permasalahkan, karena kalau di dunia entertain pasang-pasangan foto itu tuh biasa. Tapi kalau sudah mencoreng, menyebarkan fitnah dan berita hoax terhadap sahabat saya yang
selama hidupnya sampai meninggal sudah mempunyai nama yang harum sehingga merusak itu yang harus saya luruskan gitu, karena itu sangat meresahkan secara dan kita tuh pembelajaran ya, ini pembelajaran bahwa jangan semena-mena menghina, memfitnah orang walaupun mereka sudah tiada. Ini pembelajaran buat kita semua. Biarpun mereka tidak bisa melakukan apapun, tapi ada orang-orang yang masih hidup yang sanggup melakukan dan lebih berhati-hatilah ya, untuk memakai betul. medsos gitu lah. Nah, silakan Pak Rofi ini. Jadi biar kita elaborasi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Abdullah al-qaimi bi huquqillah madaqatillah wa farajahallah. Jadi prinsip dalam hidup adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya melaporkan Pak Dodi Sudrajat, itu korbannya saya sendiri. Jadi kemarin saya bikin video, kenapa sih Pak Dodi ini kok tidak menjadi manusia yang kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab, yaitu bertobat. Nah akhirnya spontan saya kebetulan di konter HP, lalu saya bikin video. Nah bikin videonya untuk Pak Dodi yang terhormat, jika Anda mengurungkan niat untuk membongkar makam almarhumah Vanessa, karena beliau ini orang baik ya, di akhir hayatnya Masya Allah semua berduka. Nah ternyata video saya itu disalahartikan gitu loh. Saya maunya kalau Anda mau menghentikan rencana pembongkaran makam, maka saya akan berikan Samsung Z Fold 3. Itu serius itu. Ternyata video saya itu di moon screen, kemudian dimasukkan Instagramnya dia, dan ada tulisan, jangankan HP, pabrik Samsungnya saja saya akan menolak. Dan yang paling menyedihkan adalah kebaikan ketulusan saya itu dikatain biarlah anjing menggonggong kafilah berlari. Jadi di moon screen itu ada foto saya, ada nama saya. Dan saya hari ini kebetulan tidak sengaja ketemu sama Mbak Meriska. Lah kok laporannya Mbak Merisa sama Mbak Emma ya? Iya, Ma. Mbak Emma Waroka ini. Iya, Bu. Jadi ini semua adalah takdir Allah. Mudah-mudahan dengan didampingi Bang Rasman, saya juga baru kenal karena saya datang ke sini nggak ada pengacara. Saya jauh-jauh dari Kediri, Jawa Timur, penjual nasi rawon bidadari. Tapi ini demi kehormatan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak boleh diceritakan sedikit pun kejelekannya, aibnya. Ceritakanlah baik-baik. Saya kira itu dari saya, Muhammad Rafi Mukhlis, Ketua Umum BKN. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik wabarakatuh. teman-teman media sekalian, saya juga ingin sampaikan karena terkait dengan almarhumah Vanessa Angel, kemudian saudari Puji, kemudian kemudian Dodi. Nah, ini sudah saya lihat beritanya itu setiap hari itu makin menguat. Dan bahkan ada seorang lawyer yang sampai dihajar oleh netizen sedemikian rupa. Dan tadi malam saya lihat masih sampai ada pakai tutup kepala seolah-olah orang yang kurang dikenal. Nah, saya kira saya tidak dalam posisi pansos dalam persoalan ini. Ini perlu diingat ya. Karena Mbak Emma Waroka, Mbak Marisa Ica, Rasman Arif Nasution, Pak Rofi ini kita sudah orang-orang dikenal. Ini dalam rangka empati yang tinggi terhadap almarhumah Vanessa Angel dan suami. Karena itu tadi Mbak Emma Waroka diskusi dengan saya, kita melihat bahwa memang memenuhi unsur tentang pelanggaran undang-undang IT pasal 27, pasal 45 perubahan, dan 30-11 KUH pidana tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan menyebar fitnah. Begitu juga dengan apa yang dilakukan Pak Rofi. Ini tentang tindakan seorang Dodi. Jadi kalau saya lihat sekarang, ini yang korban itu adalah
galak. Betul. Tapi yang bermain ini patut diduga kepentingannya adalah Dodi. Ya. Lalu dibawa-bawalah nama Fuji. Nah Fuji ini orang yang diberi oleh Allah kesempatan untuk menjaga anak almarhumah, dirawat dengan baik. Kemudian orang tuanya almarhumah merasa kurang nyaman terhadap Fuji. Oh ini dieksplor demikian rupa. Dan saya sudah lihat juga Mbak Marisa ini sudah sempat bertemukan dengan seorang pengacara. Tapi itu pun tidak ada juntrungan. Kenapa? Karena ini belum dilihat di mana sih akar persoalan. Akar persoalannya adalah proses saudara Dodi. Karena dia yang sekarang patut diduga secara terang-terangan mempermasalahkan sejarah masa lalu dari anaknya sendiri. Ini adalah dugaan saya. Ini akar masalah. Jadi kalau tidak dipanggil ini Dodi itu proses hukum. Ini Allah nggak pernah dipanggil selesai. dia. Yang kedua, terhadap Gala, anak ini dimanfaatkan sehingga Fuji nanti tertekan mentalnya. Kalau Fuji tertekan mentalnya, siapa yang harus mengurus si Gala ini? Oke, boleh Pak Dodi dengan istrinya. Terus yang merasa dekat dengan mereka itu selama ini siapa? Bukankah Vanessa Angel itu juga pernah klien saya dan juga saya kenal dia? Bukankah hidup Vanessa Angel itu penuh dengan warna-warni? Tapi di akhir hayatnya kata Pak Ustadz itu tadi, dia husnul khotimah. Amin. Orang yang baik. Jadi memang benar dalam kaidah agama kita. Ingat-ingatlah kebaikan orang yang sudah meninggal. Lupakan perbuatan buruknya. Dan karena itu, ini jangan dijadikan untuk mencari nafkah dan mencari rezeki. Dalam dunia medsos sekarang, lihat, karena Pak Dodi seperti ini, Fuji dibeginikan, Gala dibeginikan, dan ada bantuan yang pribadi dari sifat Pak Rodi pun disalahartikan. Ujung-ujungnya Mbak Emma juga ikut dihujat. Apa hujatan? Itu saudara si Marlin itu, Rita Marlin, dia mengatakan bahwa Vanessa Angel sudah hamil 5 bulan, Masya Allah. Ini urusan apa sama dia? Mau 5 bulan, mau 9 bulan, mau sudah punya anak, itu urusan dia dengan suaminya. Si Bibi, kok dia yang ribut? Nah, kemudian ini maksudnya apa? Patut kita duga dalam rangkaian peristiwa hukum kelihatan saudara Marlin ini punya sentimen pribadi kepada Emma Warokan, karena disebut di situ juga dengan beliau ini pansos. Kalau mau tidak bongkar kuburan, saya bantu Samsung. Loh, kok dibilang suruh bawa pabrik? Ini maksudnya apa? Sekarang saya mau tanya, Pak Dodi ini buat gini ini apa maksudnya? Buat rame-rame gini ini maksudnya apa? Pakai pengacara, ngomong A, ngomong B, sampai didamaikan sama Marisa juga, nggak selesai-selesai juga. Nah, jadi saya harap lewat laporan polisi ini, lewat laporan Pak Rofi, saya berharap Pak Dir Krimsus, saya sebagai pendamping mereka berdua ini, saya dorong agar diperiksa yang bersangkutan. Periksa, ini Primom ya, 310 ya. Nah, ini 310, 311 ada IT-nya juga. Saya berharap agar Dodi diperiksa, agar Marlin diperiksa, dan Tiara Marlin ini agar diperiksa. Begitu juga dengan orang-orang yang patut diduga mengambil keuntungan pribadi dari seorang anak. Ini bukan berarti apa yang dilakukan oleh katakanlah Bang Aris Merdeka Sirait, Komnas Perlindungan Anak. Anak ini sudah terlindungi oleh Fuji, benar nggak? Ya. Perkara Fuji followersnya sekarang 4 juta orang, itu rahmat Tuhan. Karena dia dengan tulus. Emang bisa kita tebak-tebak rezeki kita semua ini? Benar banget. Jadi apa yang dialami Fuji itu bukti ketulusan dia. Dan kalau dia tidak jujur, pasti orang yang lain akan teriak di sekitarnya. Tapi jangan sekarang anak yang sudah meninggal orang tuanya,
kecelakaan, terus diurus sama tantenya ya. Iya, tantenya. Kemudian mantan mertuanya si Puji ini ribut mempersoalkan dia. Saya kira satu saja motifnya, dugaannya nih rezeki. Iya mau cari rezeki, jangan dari begini caranya. Karena kalaupun nanti si Gala itu pindah tangan ke Pak Dodi, ini dalam presumption of innocence saya, belum tentu juga dia akan followernya nambah atau rezeki dari situ. Orang akan bertanya, emang waktu Vanessa Angel hidup, bapaknya ini ngapain aja? Vanessa itu waktu Vanessa Angel di proses hukum dulu di Surabaya, banyak kemana? Ada pembelaan nggak? Waktu Vanessa Angel juga merawat anaknya, dia nggak pernah ngomong kok, anak saya sekarang baik, terdidik, suruh ngajar ngaji. Saya kan lihat itu di kamar itu. Nggak pernah kelihatan loh kalau sekarang ujuk-ujuk. Jadi saya berharap Pak Dodi hentikan itu. Dan saudara Marlin, saya sebut Marlin aja nih, Rika Marlin, hentikan itu. Dan untuk Pak Robi, ya saya kira minta maaf kalau boleh memaafkan. Orang mau ngasih handphone kok malah dihujat. Jadi saya kira itu. Nah besok saya nggak akan jadi kayak orang yang kesurupan pula besok nutup pakai komentar segala macam. Saya tetap saya gitu. Saya kira itu ya. Bang, ini laporannya Abang sendiri ke Tiara Marlin ya khusus ya? Ya, saya mendampingi Emma Waroka sebagai kuasa hukumnya untuk pendampingan melaporkan Tiara Marlin. Saksi di sini Ibu Marisa. Di sini ada 2 saksi ya. Dan Bagus Soeharto. Iya, satu Marisa, yang kedua Bagus Soeharto. Dari Tiara Marlinnya sendiri Mbak, ada etikat baik nggak untuk minta maaf secara langsung gitu? Tidak. Kemarin kan saya tuh Diajak ketemu, saya ajak kan? ketemu, dia nggak mau datang. Nggak mau datang. Saya WhatsApp, saya tag, katanya tag dong. Ya udah saya tag, nggak mau hubungi juga, yang mau nggak mau jalur hukum supaya Malah mudah-mudahan ini ikhtiar supaya dia tidak melanjutkan statement-statement yang menyebarkan hoax. dan yang terakhir malah dia kayak bikin video tentang saya ya. Jadi Ngapain lagi sih ikut campur dia ya? Ada Pak Sunan Kalijaga nemenin Pak Doni. Dia yang sewot. Ibu ini siapa sih ikut campur terus? Lagi bansos ya. Udah dapet endosan kan banyak. Itu yang inisial EW. Ngapain lagi sih ikut campur dia ya? jadi Ada Pak Sunan memang gak ada etikat baik dan malah memperkeruh suasana. Kamu udah nonton nggak yang katanya hamil 5 bulan itu? Udah pasti udah nonton Udah ya. lihat. Nah, ini kan berbahaya ini. Kasian Galang. Kasihan banget jalan, ya Allah. Besok kalau anak ini dewasa, jangan lupa ya, ini anak di rumah tangga dia pasti berbuat. Meskipun dia anak laki-laki. Jadi saya harap Komnas Perlindungan Anak, Komnas KPAI atau katakan hal seperti KPAI, KPAI atau KPAI, saya berharap ini bisa segera diselesaikan dan proses hukum jalan. Oke, thank you ya. Tadi Bang